Semua yang ada di sini ini hanya mewakili dari daerah di pelosok kota Garut ini. Kami menyerukan kepada kalian, bertobatlah wahai para pejabat dan para ulama su'. Terakhir saya sampaikan dengan senyum kepada Pak Ma'ruf Amin dan kepada Habib Lutfi. Sebelum menonton video kami ucapkan terima kasih Anda telah hadir di channel Satrio Malam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di bawah video ini. Niki kula badhe bahas bab ulama. Terus kathah pertanyaan-pertanyaan saking sederek-sederek tentang pernyataan sekumpulan ulama yang katanya mewakili dari suatu wilayah, dan pernyataan tersebut niku ditujukan nggih datang ulama ingkang liyanipun. Lah niki kula terangaken bab ulama menika niki. Dados ulama niku menurut bahasa niki niku tiang ingkang ahli atau pintar atau pandai. Jadi seseorang pandai di bidang matematika, fisika, ilmu alam atau ilmu agama, itu menurut bahasa niku disebut ulama. Tapi ten Indonesia niki kathah bahasa-bahasa niku mengalami penyempitan makna niku. Niki khususipun ten Indonesia mriki kados kata ustadz niku. Niki ustadz niku menurut bahasa niku kan pengajar atau guru. Terus ngajar matematika, fisika, biologi, ngajar agama niku sedaya niku menurut bahasa disebut ustadz utawi guru, pengajar niku utawi guru. Tapi krono ten Indonesia niku mengalami penyempitan. Ustadz ten Indonesia niku dimaknani niku tiang ingkang mengajar atau guru ingkang mengajar bab agama Islam mawon. Dados agama ingkang liyanipun kados Kristen, Buddha, Hindu, utawi ngajar matematika, fisika, ilmu alam niku sanes disebut ustadz niki ten Indonesia. Padahal ustadz niku menurut bahasa niku pengajar utawi guru, jadi umum sifatnya. Nah sakmono uga ulama ten Indonesia niku gadah makna niku mengalami penyempitan, dimaknani tiang ingkang ahli, ingkang pinter, ingkang pandai dalam ilmu agama Islam mawon. Dados ingkang kok pinter utawi pandai bahasa agami liyanipun utawi matematika utawi biologi niku mboten disebut ulama. Lah niki keputusan masyarakat Indonesia niku pun turun temurun niku kata ulama niku nggih namung kangge tiang ingkang ahli, ingkang pinter bab agama Islam. Lah niki kula tuduhaken niku tulung diperhatikaken niki. Sakniki niku tahun 2021 niki 2022 niki kita niku mboten terasa sudah masuk ke
ingkang naminipun akhir zaman. Kenapa kok kita niku pun masuk akhir zaman? Krana kita niku pun nglewati zaman ingkang rusak. Nah, zaman ingkang rusak ingkang disebut niku nggih tahun dari 2020 sampai 2021 niku zaman ingkang rusak niki kanthi bukti jadi sedaya umat beragama, umat kepercayaan niku ten tahun kala wingi niku mengalami kesulitan di dalam beribadah. Sampai kathah ingkang boten jalanaken ibadah krana napa? Krana wontenipun aturan utawi hukum-hukum ingkang dimedalaken sekelompok orang ingkang atas nami kepemerintahan. Lah niki niku zaman ingkang rusak niku. Ten taun 2020 dumugi selikur niku nggih ten mriku ingkang sehat nggih dados sakit, ingkang sakit nggih gampil mati. Sedayanipun niku krana ulah-ulah manungsa. Niku klebet zaman rusak. Jadi pun kalih tahun kita nglewati zaman rusak. Dan niki zaman tahun 2022 niki kita berarti pun mlebet zaman akhir zaman. Lah awalipun akhir zaman nggih kathah niku tanda-tandanipun. Ulama kali ulama pun padha bengkerengan ten pundi kemawon. Suku kalih suku, wilayah ingkang setunggal kalih wilayah ingkang liyanipun niku sedayanipun beto masa. Lah kita umat Islam khususipun niku wonten perintah niki. Ten akhir zaman kita niku dikengken madosi. Jadi kita itu disuruh mencari ulama yang dibenci banyak orang. Nah ini kalimatnya harus kita pahami nih. Kita disuruh mencari ulama yang dibenci dan kita harus mengikutinya. Nah ingkang dimaksud ingkang dibenci ten mriki niku mboten krana ulama wau niku melakukan kesalahan-kesalahan. Ingkang dimaksud niku kathah dijelasaken ten kitab-kitab niku kang disusun piyambakipun Sayyidi Syekh Al-Imam Hambali, Al-Imam Maliki, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hanafi, Al-Imam Ghazali. Kitab ingkang disusun Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Asyadili. Lan kathah kitab niku njelasaken bab ulama ingkang ten akhir zaman harus kita cari dan harus kita ikuti. Nah, kita disuruh jangan mengikuti atau mendekati ulama-ulama yang munafik. Niki kita kedah hati-hati niki. Nah, niki kula tuduhaken ulama ingkang dibenci, ingkang dimaksud niku yaitu ulama, seorang ulama yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan harta bendanya. Nah, padahal ulama wau mboten butuh harta benda yang melimpah, tapi karena diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan harta bendanya, sehingga banyak ulama-ulama yang lain yang tidak kuat imannya ini akan muncul
iri dengki dengan adanya ulama-ulama yang tidak kuat imannya, kemudian iri dengki tersebut. Ini akan mengajak jamaah-jamaah atau orang-orang yang lain untuk mengikuti membenci ulama yang diangkat derajatnya tadi. Ini jadi ulama yang dibenci itu karena diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dilimpahkan harta bendanya, kemudian banyak ulama yang lain itu iri. Dengan adanya iri dengki karena tidak kuat imannya, akhirnya mengajak jamaah-jamaah yang lain. Dan yang kedua, ulama tersebut dibenci karena pada saat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kepemerintahan atau kalau dulu kerajaan beserta pejabat-pejabat kerajaan tersebut itu mendekati ulama yang diangkat derajatnya tadi. Padahal ulama tersebut tidak butuh jabatan. Nah, ini harus kita pahamin. Karena ulama tersebut didatangin oleh kepemerintahan dan para pejabat-pejabatnya, padahal beliau tidak butuh jabatan, akan muncul iri dengki dari begitu banyak ulama-ulama yang tidak kuat imannya. Nah, dengan adanya iri dengki ulama-ulama yang tidak kuat dengan imannya, ini akan mengajak orang-orang atau jamaah-jamaah mengikuti membenci. Nah, kalau kita kok melihat ulama yang dibenci tersebut, itu kita harus kita dekati dan kita ikuti, karena beliau itu tidak butuh harta dan tidak butuh pangkat, tapi karena diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan harta bendanya dan kepemerintahan beserta pejabatnya itu mendekatinya sendiri. Ini yang membuat orang-orang jadi benci karena iri dengki yang tidak pada kuat imannya. Nah, di sini kenapa kita disuruh mencari ulama yang dibenci? Dengan adanya kita mencari, maka kita akan bisa melihat sendiri, bukan dari kata mereka-mereka yang iri dengki tersebut. Dengan adanya kita melihat sendiri, mendengar sendiri dari ulama yang dibenci, maka kita akan bisa menilainya. Dengan adanya limpahan hartanya yang begitu banyak, ternyata hartanya itu hanya lewat. Karena apa? Di situ hartanya itu dibagikan kepada yatim piatu, pada pengemis, kepada orang yang kesusahan. Ada yang datang karena mempunyai keperluan-keperluan yang lain sehingga membutuhkan harta benda dari ulama tadi. Nah, dengan adanya bukti dengan mata kepala sendiri tersebut, itulah makanya kita disuruh mencari. Nah, ciri-ciri juga dengan adanya diangkat derajatnya ulama tersebut, didekati oleh kepemerintahan atau kerajaan beserta pejabat-pejabatnya. Dengan adanya kita mencari, itu kita akan bisa melihat sendiri. Dengan adanya beliau didekati oleh orang-orang pemerintah, ini beliau itu masih mau tidak duduk dengan fakir miskin. Dengan adanya kita mencari, kita akan bisa melihat sendiri, mendengar sendiri, beliau masih mau tidak kumpul dengan jamaahnya, masih mau tidak kumpul dengan
orang-orang yang susah, masih mau tidak kumpul dengan orang-orang yang membutuhkannya. Kalau kita melihat ulama yang didekati oleh pejabat-pejabat maupun kepemerintahan, kok orang tersebut kemudian melupakan jamaahnya, akhirnya tidak pernah bisa berkumpul dengan orang miskin, tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang susah, ya tidak usah kita ikuti. Jadi kita itu disuruh mencari itu agar kita itu betul-betul bisa melihat sendiri dengan mata kita sendiri dan mendengarkan keluh kesah beliau sebagai ulama yang didekati oleh pemerintah, oleh pejabat. Keluh kesah beliau melihat saudara-saudara kita itu menderita, kita nanti bisa melihat beliau memberikan sesuatu kepada yang butuh. Nah, dengan kita melihat sendiri, ikutilah itu yang dianjurkan oleh para alim ulama terdahulu untuk menghadapi akhir zaman. Jadi ciri-ciri ulama yang harus kita cari karena dibenci oleh ulama-ulama yang lain adalah ulama yang diangkat derajatnya, hartanya melimpah tapi tidak butuh harta, dan beliau itu didekati oleh pemerintahan dan pejabatnya padahal beliau tidak butuh jabatan.